Salam jumpa kembali saudara-saudari Verbum Domini yang terkasih. Pada hari ini, Gereja Sejagat memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bacaan-bacaan pada hari ini juga menggambarkan tentang kehidupan Maria. Terlebih dalam Injil Lukas, yang mana terdapat dalam bab 1 ayat 46 sampai 56, dituliskan pujian Maria yang memuji karya Allah yang besar atas hidup dan bangsanya. Dalam perikop ini dikabarkan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu Juru Selamat yang kudus, yang adalah anak Allah. Sehingga Maria begitu bersukacita. Perikop ini pada umumnya dikenal dengan sebutan Kidung Maria oleh karena kemurahan Allah atas dirinya. Maria memperoleh anugerah Tuhan yang dapat dilihat pada ayat 28 dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Hal ini memperlihatkan bahwa betapa berharganya Maria di hadapan Allah. Siapakah Maria sehingga ia dipilih untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia? Jelas bahwa itu semua bukan karena kepintaran ataupun ada hal baik dalam diri Maria yang dapat dipertahankan di hadapan Tuhan. Tetapi itu semua karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia Allah untuk menjadi ibu dan melahirkan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Maria dikabarkan akan melahirkan seorang anak, Maria juga memiliki ketakutan bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi padanya sebab dirinya belum bersuami. Dapatlah kita bayangkan kehidupan sekarang ini. Ketika ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak gadis yang hamil di luar nikah, bagaimana perasaannya? Betapa malu dan mencoreng nama baik keluarga dan lain-lain. Selain merasa malu, maka hal tersebut juga menjadi perbincangan yang hangat di dalam kampung tersebut. Banyak hal yang dapat terjadi pada keluarga itu oleh karena aib tersebut, sehingga membuat keluarga dan anak tersebut merasakan tekanan yang berat. Sebagai manusia biasa, kekhawatiran dan ketakutan itu akan selalu ada. Tetapi sebagai orang yang percaya, bukan kekhawatiran ataupun ketakutan itu yang menguasai kita, tetapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan itu dan menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Hal inilah yang dilakukan Maria. Ketika hal itu dikatakan kepadanya, ia sempat merasa takut dan khawatir karena ia belum bersuami. Tetapi pada ayat 38 dapat dilihat bagaimana penyerahan diri Maria sepenuhnya kepada Allah yang berkehendak atas dirinya, sehingga ia terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran itu. Kidung Maria dalam ayat 46 sampai 55 secara tradisional disebut Magnificat, kata yang berasal dari bahasa Latin yang merupakan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama dan menunjuk kepada kedatangan Yesus. Magnificat merupakan sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah karena apa yang telah Allah lakukan bagi dirinya. Terlebih hal ini terdapat dalam bangsa Israel yang telah lama menantikan kedatangan Mesias. Hanya Allah saja yang menjadi tujuan dan pusat pujian ini. Kidung Maria berhubungan erat dengan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel bab 2 ayat 1 sampai 10, di mana Hana pada saat itu
sangat bersuka cita karena telah melahirkan Samuel anaknya lewat campur tangan ilahi. Demikian juga bahwa Maria memuji Allah saat mengetahui bahwa apa yang disampaikan malaikat mengenai dirinya dan Elizabeth, sepupunya, adalah benar. Betapa ia bersuka cita karena dirinya dilayakkan Tuhan menerima anugerah yang luar biasa itu. Maria sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memandangnya sangat berharga, karena ia sangat rendah, miskin, hina, dan tidak dipercaya sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menjalankan tugas Tuhan. Oleh karena itulah muncul nyanyian Magnificat. Bagaimana Maria menaikkan puji-pujiannya? Pertama adalah dapat kita lihat pada ayat 46-50 yang berisi tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan Allah, sehingga Maria menyembah Allah. Dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya, yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ini merupakan pujian Maria atas apa yang telah dilakukan Allah kepada dirinya secara pribadi. Selanjutnya pada ayat 51-55 merupakan pujian tentang tindakan Allah sendiri yang merupakan suatu transformasi pada dunia, khususnya Israel pada saat itu. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Kata ini memiliki makna bahwa Allah akan memecahkan, mengacaukan, bahkan menghancurkan orang-orang yang iri hati, yang hatinya bengkok, yang tidak memiliki belas kasih terhadap saudaranya. Karena pesan umum dari kitab ini adalah kepedulian sosial kepada mereka yang miskin. Maka ayat ini merupakan suatu tuntutan terhadap perubahan moral pada diri seseorang. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Allah, maka ia harus mematikan kecongkakan yang ada dalam dirinya. Dengan matinya kecongkakan dalam diri seseorang, maka perubahan moral sedang terjadi dalam diri seseorang. Transformasi sedang berlangsung dalam diri seseorang menuju arah yang memuliakan Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini juga merupakan suatu perubahan sosial. Kekristenan dalam diri seseorang harus terlihat dengan tidak adanya gengsi dan kesombongan. Di sini juga memperlihatkan bahwa setiap manusia bukan dinilai dari apa yang dimilikinya ataupun jabatan apa yang dimilikinya sehingga harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tetapi setiap manusia adalah berharga di hadapan Tuhan. Yang miskin bahkan terhina sekalipun, seperti orang gila dan pengemis, mereka adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan sudah mati untuk mereka. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen menyombongkan diri dengan keberadaannya. Tetapi yang patut dilakukan adalah memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini merupakan perubahan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa di dalam kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bukan ekonomi ataupun kekayaan yang menjadi tujuan hidup, tetapi bagaimana kehidupan kita dapat bermakna bagi orang lain, terlebih memuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini dituntut kehidupan yang saling memperhatikan satu sama lain, sehingga tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan di dalam komunitas orang yang percaya. Dari makna pujian atau Magnificat Maria tersebut memperlihatkan suatu perubahan yang drastis yang terjadi dalam suatu zaman, yang sesuai dengan bacaan kitab dalam Mika bab 4 ayat 1-5, bahwa ketika saat itu tiba, maka gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku juga akan pergi ke sana.
Selanjutnya dikatakan bahwa dia akan menjadi hakim di antara banyak bangsa dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Selanjutnya juga dijelaskan bagaimana keadaan sosial serta ketentraman hidup akan dialami kembali dan nama Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah makna Natal yang selalu kita rayakan setiap akhir tahun, ketika saat itu tiba dan sebuah perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah saat Natal yang kita rasakan bersama dan puji-pujian yang kita lantunkan tidak terjadi begitu saja, tetapi mari lakukan suatu perubahan ke arah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Seperti Maria, jiwanya sungguh memuliakan Tuhan, karena dari keberadaannya yang sangat terhina dan miskin, ia dipilih Tuhan sebagai alatnya menjadi ibu bagi bayi Yesus Juru Selamat itu. Dan pujiannya itu diimaninya dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Dalam kalimat ini terdapat suatu ungkapan syukur yang mendalam. Ketika jiwaku memuliakan Tuhan, maka itu tidak hanya sekedar nyanyian yang berlalu begitu saja, tetapi suatu pujian yang berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi, dan sungguh indah bila itu berdampak pada kehidupan orang lain. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan senantiasa, baik saat suka bahkan saat duka, dan malapetaka yang menimpa, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita ketika kita berserah kepadanya. Hitunglah berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila kita belajar menghitung berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan selama ini, kita akan malu sendiri. Mengapa? Karena kita kurang memuji dan kurang mensyukuri Dia. Kita cenderung mudah bersungut dan meragukan kebaikan Allah. Saat topan keras melanda hidup kita, saat putus asa dan letih lesu, hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Niscaya kita akan kagum oleh kasih-Nya, sebab Tuhan beserta kita selalu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.